Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita masuk di pembahasan kedua tentang sihir. Nah, diharapkan setelah mempelajari hal ini, kalian bisa berhati-hati dari sihir dan menjelaskan bahaya sihir. Ya, karena sihir ini banyak sekali kita dapatkan di lingkungan masyarakat kita. Ya. Kemudian kalian juga bisa memberikan contoh-contoh sihir, jenis-jenis sihir. Nah, kemudian yang ketiga, kalian bisa membedakan pengobatan yang dibolehkan dan yang dilarang untuk orang yang terkena sihir. Kemudian yang keempat, kalian berhati-hati dari tukang sihir dan memperingatkan manusia dari tukang sihir tersebut. Baik, kita masuk di pelajaran ketiga ya, yaitu sihir. Nah, sihir itu apa? Sihir itu secara bahasa adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang lembut sebabnya, dan menghayalkan sesuatu yang bukan hakikatnya. Itu adalah sihir. Jadi sesuatu yang lembut, kadang orang nggak kerasa, orang nggak tahu sakit misalnya. Ya, seperti misalnya apa? Orang kena santet atau apa, itu kan sesuatu yang tersembunyi, lembut sebabnya. Ya. Kemudian secara istilah, sihir itu artinya mantra-mantra, jambi-jambi, kata-kata yang diucapkan, obat-obatan, penggunaan asap, dan ikatan yang bisa mempengaruhi hati dan badan, sehingga menyebabkan orang itu sakit. Dan bisa pula sihir itu memisahkan seseorang dengan pasangannya. Ya. Jadi mantra-mantra. Biasanya orang kalau mau melakukan sihir mesti membaca mantra-mantra. Ya, menggunakan ikatan-ikatan, menggunakan asap, ya, dupa. Sehingga apa? Nah, mempengaruhi hati. Sehingga ada orang tuh ketakutan, sedih, gitu. Nah, juga mempengaruhi badan. Sehingga badannya sakit, tapi kalau dibawa ke rumah sakit, dicek, di lab, di ronsen itu nggak ada apa-apanya, tapi orang merasakan sakit. Itu bisa jadi kena sihir. Nah, kemudian hukum sihir itu adalah kekufuran dan merupakan syirik besar. Jadi orang melakukan sihir berarti keluar dari Islam. Ya, karena sihir adalah bentuk kekufuran dan syirik besar. Nah, kenapa sihir dihukumi sebagai kekufuran dan syirik besar? Ya, karena dalam melaksanakan sihir, dalam melakukan sihir, itu ada isti'anah, permintaan tolong, pendekatan diri kepada setan, ya, dengan berdoa kepada setan, dengan menyembelih korban untuk setan, ya, ada istighatsah dan yang lainnya dari perkara-perkara ibadah kepada setan. Ini berarti apa? Dia melakukan peribadatan kepada selain Allah. Ya, ini adalah bentuk syirik besar, pelakunya kafir, keluar dari Islam. Ya, ditambah pula tukang-tukang sihir itu biasanya mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ya, sekarang kan banyak ya, mungkin kalian tahu peramal-peramal ini memanfaatkan apa?
media sosial. Mungkin yang terkenal siapa? Mbak Yu. Ya. Ngeramal itu mengaku mengetahui bahwa nanti akan terjadi demikian, ya kan? Meskipun ketika di ini mereka akhirnya juga tidak benar gitu loh ramalannya. Gitu. Adapun dalil tentang kafirnya sihir itu bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Lihat. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan tentang pada masa kerajaan Sulaiman. Ya, mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu tukang sihir. Padahal tidak. Sulaiman itu tidak mengerjakan sihir, tidak melakukan kekufuran, tetapi setan-setan itulah yang kafir karena telah mengajarkan kepada manusia sihir. Nah, ya. Kemudian juga dikatakan apa? Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Jadi Allah menurunkan pada dua malaikat di negeri Babil, yaitu malaikat Harut dan Marut. Dan mereka tidak mengajarkan kepada seorang pun, kecuali Harut dan Marut itu mengatakan, ini yang aku ajarkan fitnah, ujian untuk kalian, maka kalian jangan kufur. Ya, karena yang diajarkan adalah sihir. Tapi sudah diingatkan, kalian jangan mempelajari ilmu ini, karena ini adalah bentuk kekafiran. Nah, kemudian dalil yang kedua hadis Bukhari dan Muslim tentang 7 perkara yang membinasakan. Rasul katakan istanibu sab'al mubiqat. Jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ya, asyirku billah wasihru. Syirik kepada Allah, dan yang kedua adalah sihir. Ya, adapun yang 5 nanti kalian baca sendiri di buku ya. Kemudian dalil ketiga adalah penafsiran sahabat tentang makna al-jibti wa taghut di ayat alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. Apa mereka kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah diberi kitab tapi mereka ternyata beriman kepada al-jibti wa taghut. Kata Umar bin Khattab, al-jibtu as-sihru. Al-jibtu itu adalah sihir, mereka beriman kepada sihir. At-taghut adalah syaitan. Ya. Sedangkan Jabir radhiyallahu anhu mengatakan at-tawaghit kuhanun. Ya, taghut adalah para dukun yang turun kepada mereka syaitan. Ya, setiap suku itu ada satu. Kemudian hukuman bagi tukang sihir itu adalah dibunuh. Dasarnya apa? Tindakan beberapa sahabat yang membunuh tukang sihir seperti Jundub radhiyallahu anhu mengatakan haddus sahir darbu bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Juga ada Umar bin Khattab menetapkan hukum bahwa bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Nah, kemudian juga Hafsah radhiyallahu anhu juga telah memerintahkan agar budak perempuannya dibunuh karena melakukan sihir. Nah, kenapa tukang sihir itu dibunuh? Karena kekufuran yang mereka lakukan tadi, sebab kafirnya sihir. Juga karena kerusakan yang ditimbulkan. Jadi mereka tukang-tukang sihir itu dibunuh karena apa? Kekufuran yang ada pada mereka dan kerusakan yang sangat dahsyat yang ditimbulkan oleh sihir yang mereka lakukan. Nah, maka kita harus tegas di dalam mensikapi sihir dan tukang sihir. Nah, baik. Kemudian al-ikhwah rahimakumullah, kita juga harus mengenal siapa tukang sihir. Ya, maka di sini dijelaskan tentang sifat-sifat tukang sihir. Jadi ciri-cirinya, ya, disebutkan di sini ada 4. Ya, jadi kadang ada 4-4-nya ini terkumpul pada